Selamat siang, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Sistem Operasi Windows 10. Kami beranggotakan 3 anggota, saya sendiri, Fedul Fajar Marpaung, 2 teman saya, M. Salim Bahresi, Saumi Ramadan Simamora. Kita akan memperkenalkan introduksi Windows 10. Yang terlebih dahulu kita akan memperkenalkan apa itu Microsoft Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal sebagai sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan penggunaan berbasis grafik. Berikut topik yang kami bahas dari tugas proyek kami. Salah satunya perkembangan, performansi, keamanan dan privasi, konektivitas, interface, kekurangan, dan kelebihan. Perkembangan Windows 10 dan Windows 10 Pro. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 yang dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Threshold 2 dari Windows 10 versi 10.0.1 dirilis ke publik. Sedangkan Windows 10 Pro sebanding dengan Windows 8 Pro, Windows 7 Professional dan Unlimited, dan Windows Vista Business dan Unlimited. Edisi ini dibangun dari setara dengan Windows 8.1 Pro. Pertama diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Build Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8. Dengan menambahkan mekanik tambahan dan dirancang untuk meningkatkan pengalaman penggunaan untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh, seperti komputer meja dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7, sistem desktop, Maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Performansi, melakukan pembaruan Windows. Melakukan perbaruan Windows di sini, Microsoft secara konsisten merilis pembaruan Windows 10 untuk menambal celah yang dapat memperlambat kinerja sistem. Pembaruan bisa dilakukan dengan cek menu pembaruan sistem lalu klik pembaruan. Restart atau boot ulang PC laptop. Restart atau boot ulang PC laptop, restart dilakukan untuk mengembalikan performansi Windows seperti semula terlebih jika komputer telah bekerja dalam waktu lama atau tanpa jeda. Restart diperlukan untuk menyegarkan kembali OS karena semua program yang dibuka pada saat bekerja sudah ditutup dan dimulai dengan sistem kerja baru yang lebih ringan. Disk clean up. Disk clean up adalah program bawaan Windows 10 yang digunakan untuk menghapus file sementara yang menumpuk, macam tambal file program yang diunduh, dan halaman web offline. Cara menggunakannya, ketik disk clean up di menu search pada Windows lalu pilih file yang akan dihapus. Mengontrol penggunaan efek visual. Mengontrol penggunaan efek visual, Windows 10 menyediakan banyak efek visual yang bisa digunakan untuk mempercantik tampilan laptop atau PC, mulai dari animasi hingga efek bayangan. Efek visual itu memberikan tampilan lebih menarik, tetapi efek visual yang digunakan secara berlebihan akan membutuhkan sumber daya sistem tambahan dengan memperlambat kinerja. Discharge Ready Boost. Discharge Ready Boost adalah fitur bawaan yang digunakan untuk memanfaatkan flash memori seperti USB, flash disk, SD card, compact flash, bahkan SSD atau solid state drive internal untuk meningkatkan performansi PC. Menggunakan sinkronisasi OneDrive. Sinkronisasi OneDrive merupakan salah satu cara dalam menyimpan file. Secara default, lainnya menggunakan Google Drive. Keduanya populer dengan istilah layanan cloud. Apabila menggunakan layanan cloud, dapat menyinkronkan file pada dua lokasi berbeda. Hapus perangkat lunak. Hapus perangkat lunak di sini maksudnya perangkat lunak bukan hanya perangkat yang diinstal secara manual, tapi juga perangkat bawaan dari Windows itu sendiri. Banyaknya perangkat bawaan kadangkala hanya bersifat bloatware atau perangkat yang tidak diperlukan. Yang 8, matikan auto starting startup saat startup. Ada beberapa program pada PC yang berjalan secara otomatis ketika PC dihidupkan.
Program-program yang berjalan secara otomatis ini dapat memperlambat proses kinerja sistem operasi. Nonaktifkan program-program itu dengan cara mematikan menu auto starting pada pengaturan program tersebut. Periksa dan hapus virus malware. Virus malware atau perangkat lunak yang berbahaya dapat menyebabkan PC berjalan lambat. Gejala umum yang dapat diketahui apabila PC terkena virus yaitu munculnya pesan pop-up pada layar. Program yang auto starting atau harddisk mengeluarkan suara bekerja. Akan tetapi, tak cukup hanya anti-malware dan antivirus saja. Program ini juga harus terus diperbarui untuk mendapatkan versi terbaru agar memberi efek lebih baik bagi PC. Tingkat kapasitas RAM. Tingkat kapasitas RAM di sini Windows 10 membutuhkan minimal kapasitas penyimpanan RAM sebesar 4 GB untuk dapat bekerja dengan lancar, tanpa menghitung aplikasi lain yang terinstal di luar program bawaan Windows. Besaran kapasitas itu kadang belum terpenuhi oleh RAM bawaan laptop. Solusinya dapat melakukan upgrade RAM PC untuk menambah kapasitas penyimpanan. Keamanan dan privasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya M. Salim Baresi dan saya akan menjelaskan tentang keamanan dan privasi. Di mana di sini terdapat 9 poin. Poin yang pertama adalah general atau bisa juga disebut dengan target atau interest based ADS dan Smart Screen Filter. Microsoft menggunakan target ADS atau iklan bertarget untuk mendorong pendapatan mereka. Karena itu dalam Windows 10 mereka akan memberikan Anda ID advertising unik atau dengan kata lain ini seperti kartu tanda pengenal untuk Anda. Poin kedua, location. Dalam Windows 10, aplikasi third party dapat mengakses lokasi. Aplikasi yang mengakses lokasi seringkali menjadi penyebab menurunnya kinerja daya tahan baterai. Meskipun demikian, fitur lokasi juga memiliki kegunaan untuk aplikasi seperti weather atau untuk melihat maps, sehingga tidak perlu memasukkan alamat Anda setiap kali ingin menggunakan peta. Poin ketiga, kamera. Pada Windows 10, sebuah aplikasi membutuhkan izin eksplisit Anda sebelum bisa mengakses kamera. Untuk menggunakannya, Anda membutuhkan aplikasi yang membantu untuk mengambil gambar, merekam video, atau stream video saat sedang video chatting. Poin keempat, mikrofon. Jika kita berbicara fitur mikrofon pada privasi setting, fitur ini tidak bisa terlepas dari fitur Cortana yang bisa berfungsi sebagai pengenal suara Anda dan bisa digunakan untuk mengaktifkan hanya dengan menyebutkan namanya. Bahkan dapat melakukan pencarian dengan menggunakan Google dengan mengatakan "Oke Google". Selain itu, saja bisa digunakan untuk merekam suara. Poin kelima, speak, inking, dan typing. Melalui dari fitur Getting to Know You, kegunaan fitur ini akan membantu Cortana sebagai asisten digital untuk membantu mendapatkan informasi yang relevan. Namun informasi yang diambil terkait dengan jejak penggunaan komputer seperti mencatat history, menyimpan rekaman suara Anda, mengumpulkan informasi dari kontak Anda, kalender, dan bahkan tulisan tangan, semua bertujuan untuk memberikan eksperiensi dengan Cortana. Dan poin keenam, akun info dan kontak. Fitur seperti akun info dan kontak seperti halnya beberapa fitur lain pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengizinkan atau tidak aplikasi dapat mengakses perangkat atau informasi. Jika Anda tidak keberatan berbagai semua informasi yang berkaitan dengan akun yang dimiliki dan semua kontak yang tersimpan, Anda bisa tetap memberikannya aktif. Poin ketujuh, Other Device. Fitur Other Device berfungsi untuk memberikan aplikasi izin untuk berbagi dan sinkronisasi informasi dengan perangkat wireless. Pengaturan ini mensinkronkan data dengan mikrofon dan perangkat lain yang Anda miliki. Poin ke-8, kalender dan email. Dalam setting privasi pada Windows 10 terdapat fitur pengaturan mail dan kalender
Fungsi keduanya sebenarnya sama walau beda peruntukannya. Kegunaan fitur itu adalah untuk memberikan izin kepada aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan akses kedua fitur tersebut. Dengan mengaktifkannya akan membuat aplikasi itu dapat bekerja lebih baik. Tapi jika Anda memilih untuk menonaktifkannya, efek sampingnya mungkin akan membatasi kemampuan aplikasi terkait dengan dalam bekerja. Dan poin yang terakhir, feedback and diagnostic. Microsoft memungkinkan Anda untuk mengirim data ke Microsoft agar bisa lebih baik dalam mengatasi masalah kinerja dan untuk meningkatkan pelayanan. Tujuan ini tentu sangat berguna untuk kepentingan pengguna karena berkaitan dengan kinerja Windows 10 yang memberi dampak yang bisa langsung yang dirasakan oleh pengguna. Dan untuk selanjutnya, konektivitas sendiri terdapat 6 poin. Dan untuk poin pertama, Continuum menjadi salah satu kelebihan Windows 10. Jadi Continuum merupakan fasilitas konektivitas antar perangkat. Untuk menggunakan fasilitas ini, pengguna hanya perlu menghubungkan smartphone dengan PC atau laptop yang telah menggunakan Windows 10. Dengan demikian, tampilan smartphone akan langsung muncul pada PC atau laptop maupun sebaliknya. Dan untuk poin kedua, akses 8,1 memungkinkan Anda untuk mengunci akun pengguna dan mencegahnya mengakses aplikasi tertentu. Poin ketiga, BitLocker adalah salah satu alat enkripsi cakram yang paling kuat di Windows. Ini memungkinkan Anda mengenkripsi USB drive eksternal Anda. Anda juga mendapat alat yang memfasilitasi konektivitas tanpa batas saat bergabung dengan Azure Active Directory. Dan Business Store untuk Windows 10. Poin keempat, Wi-Fi dan LAN. Wi-Fi atau wireless merupakan media penghantar komunikasi pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi menggunakan sinyal radio yang bekerja pada frekuensi tertentu, sehingga transfer data dan program melalui jaringan ini bisa sangat cepat. Poin kelima, hotspot merupakan lokasi fisik berisi penggunaan internet yang terhubung dengan jaringan area nirkabel lokal melalui router dari koneksi penyedia layanan internet. Poin ke-6, Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatannya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada teman kami. Terima kasih. 5. Interface. 1. Start menu. Salah satu aspek yang mengalami peningkatan pada sistem operasi Windows 10. Windows 10 akan menampilkan tampilan start menu yang menyesuaikan pada perangkat yang menjalankan sistem operasi tersebut. 2. Username dan avatar. Terdapat username dan avatar pengguna yang sedang menggunakan perangkat. Di bagian bawah terdapat 3 menu untuk mengakses file, explorer, dokumen, dan setting. 3. Most used. Daftar aplikasi di bagian ini akan berubah-ubah sesuai dengan aplikasi apa yang sering digunakan oleh pengguna. Ini salah satu bagian personalisasi yang ditawarkan Windows 10 terhadap penggunanya. 4. Power all apps. Terdapat 2 menu, yaitu Power dan All aplikasi. Power berfungsi untuk memberikan pilihan menonaktifkan sistem, apakah itu Hibernate atau Shutdown. All aplikasi berguna untuk menampilkan daftar seluruh aplikasi yang terdapat pada sistem dibagi berdasarkan alfabet. 5. Layer and Text View.
memungkinkan pengguna beberapa ruang kerja antarmuka. Pengguna Windows 10 dirancang terutama untuk mengoptimalkan pengalaman berdasarkan jenis perangkat dan tersedia input, memberikan pengalaman yang tepat pada perangkat yang tepat pada waktu yang tepat. 6. Paket antarmuka bahasa. Paket antarmuka bahasa tersedia untuk komputer yang menjalankan Windows 10 teknis pratinjau. Paket antarmuka bahasa dapat diinstal dari pengaturan. 6. Kekurangan dan kelebihan. Pertama, kita masuk pada kekurangannya. Kekurangan dari Windows 10 itu adalah 1. Terlalu sering update. Melalui Windows 10, Microsoft kini tidak memandang Windows sebagai software, melainkan berupa layanan Windows as a Service. Artinya, tidak seperti Windows seperti sebelumnya yang diupdate beberapa tahun sekali, serta ada patch Tuesday yang rutin dirilis sebulan sekali. Windows 10 tidak demikian. 2. Boros kuota internet. Efek dari update yang terlalu sering di atas adalah borosnya kuota internet. Dibanding versi Windows sebelumnya, Windows 10 merupakan OS yang paling boros pada kuota. Setahun kamu akan mendapat 2 kali setahun kamu bakal mendapati update mayor, di mana masing-masing update akan menghabiskan sekitar 2,5 GB sampai 4,5 GB kuota. Belum lagi yang update bulanan beberapa kali setiap bulan, dengan masing-masing update bervariasi dari puluhan hingga ratusan megabyte. 3. Gonta-ganti experience. Posisi opsi dan pengaturan terus berubah. Tampilan dan experience juga terus berubah. Belum lagi tiap update akan ada fitur baru yang mungkin masih asing jika kamu rutin mengikuti kabar seputar Windows 10. 4. Tidak pernah final. Beberapa Windows 10 versi sebelumnya memiliki versi final dan selanjutnya akan berubah update serta service pack saja. Windows 10 tidak demikian. Sebagai sebuah layanan Windows as a Service, Windows 10 tidak pernah final. Akan selalu ada fitur baru yang dirilis, perubahan yang ditanamkan, serta polesan di sana-sini. Microsoft bahkan menyatakan tidak ada lagi versi Windows setelah Windows 10. Artinya Windows 10 sendiri akan terus berevolusi, terus berubah setiap waktu tanpa mengenal kata final. 5. Aplikasi Windows Store belum banyak. Maksud di sini bukanlah jumlah, melainkan hadirnya sebagai aplikasi desktop populer di Windows Store. Sampai saat ini, mayoritas aplikasi powerful masih berupa aplikasi klasik Win32 dan belum banyak yang beralih ke Windows Store. Ini artinya salah satu keunggulan Windows 10 yaitu Store masih belum terasa optimal. Tentu saja hal ini akan berubah seiring berjalannya waktu dan semakin banyak pengguna Windows 10. Namun, untuk saat ini, hal ini masih saja salah satu kekurangan dari Windows 10. Selanjutnya, kita masuk pada kelebihan Windows 10. Yaitu 1. Fitur modern. Sebagai sistem operasi modern, fitur Windows 10 sangat up to date dengan tren saat ini. Lihat saja bagaimana Windows 10 tersinkron dengan cloud melalui OneDrive settingannya terus tersinkron antar device, serta mayoritas fitur sudah menyusun konsep always seen yang sangat memudahkan untuk diakses di era cloud and internet saat ini. Powerful untuk gaming. Windows 10 adalah sistem operasi terbaik yang bisa kamu gunakan. Selain dilengkapi dengan DirectX 12, yaitu powerful dan teroptimasi untuk hardware masa kini, Windows 10 juga dilengkapi dengan game mode untuk semakin meningkatkan performa untuk game. Peningkatan desktop 3. Peningkatan desktop experience. Windows 10 memiliki desktop experience yang sangat baik, khususnya untuk produktivitas. Selain split screen yang fleksibel, Windows 10 juga memiliki virtual desktop yang bisa kamu gunakan untuk membuka banyak aplikasi di desktop virtual secara terpisah. 4. Lebih aman. Windows 10 diupdate dengan sangat aktif, termasuk
sektor security. Ada banyak fitur security modern yang tidak ada di Windows 10 sebelumnya. Misalnya saja Windows 10 Hello memungkinkan kamu unclock Windows 10 dengan fingerprint atau retina scanner. 5. Punya Windows Store. Salah satu yang dimiliki Windows 10 tapi tidak dimiliki Windows 7 atau sebelumnya adalah Windows Store. Windows 10 dilengkapi dengan Windows Store yang berisi berbagai aplikasi UEFI. Aplikasi UEFI di Store ini adalah masa depan bagi Windows 10. Bahkan Microsoft mengajak berbagai developer aplikasi klasik untuk memboyong aplikasi mereka ke Store. 6. Mendukung berbagai device dengan berbagai layar. Tidak peduli apa tipe perangkat kamu, tablet, laptop, desktop, dan beberapa ukuran layar, Windows 10 beserta mayoritas aplikasi UEFI bisa juga dijalankan dengan sangat baik. 7. Dukungan touchscreen maksimal. Sejak era Windows 8, Microsoft mengembangkan sistem operasi lebih touch-friendly. Puncaknya berada di versi Windows 10 ini, di mana Windows 10 punya dukungan penuh terhadap perangkat touchscreen terbaru, baik tablet, laptop, ataupun hybrid. Windows 10 memang teroptimasi untuk touchscreen. Jadi jika memiliki PC touchscreen, Windows 10 adalah sistem operasi yang terbaik yang bisa kamu gunakan saat ini. Terakhir, memiliki fitur sendiri. Seperti beberapa yang sudah disebutkan di atas, Windows 10 punya beberapa fitur yang bisa ditemui di versi Windows sebelumnya, kecuali menginstal aplikasi di pihak ketiga. Misalnya saja game mode, screenshot area, night light, print to PDF, virtual desktop, UEFI store, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.